Bagaimana Anda melakukan survei kepuasan pelanggan? Ya, bukan cuma sekedar seberapa puas pelanggan Anda terhadap bisnis Anda, tapi yang lebih penting, di bagian mana mereka puas dengan bisnis Anda. Kita hanya perlu belajar. Ayo, belajar bareng Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman UKM. Bertemu kembali dengan Pak Mo di channel Belajar Bareng Pak. Di channel ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi tips bagi Anda UKM atau Anda yang baru memulai usaha, hal-hal sederhana yang dapat Anda lakukan untuk memperkuat bisnis Anda. Video kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana Anda melakukan survei kepuasan pelanggan. Ya, bukan cuma sekedar seberapa puas pelanggan Anda terhadap bisnis Anda, tapi yang lebih penting, di bagian mana mereka puas dengan bisnis Anda. Ketika Anda memulai dulu, UKM tidak memiliki sumber daya untuk melakukan survei pada pelanggan dan produk. Yang terjadi adalah UKM segera mengambil peluang, merebut peluang, dan menjajakan produk. Tentu saja dengan dilandaskan atas asumsi, ini kekuatan produk saya, ini kekuatan jasa saya akan menjadi ikatan antara bisnis saya dengan pelanggan saya. Sebagai bisnis, UKM tetap perlu melakukan survei di bagian mana pelanggan terikat dengan Anda, di bagian mana mereka merasa cocok dengan Anda. Bahasa kerennya adalah top of mind. Korporasi mengeluarkan biaya begitu banyak untuk melakukan survei ini. Bagaimana dengan UKM? Sebagai UKM, Anda memiliki satu keunggulan yang sulit dimiliki oleh korporasi. Apa itu? Kedekatan emosional antara Anda dengan pelanggan Anda. Anda adalah brand dari bisnis Anda. Di masa awal, mayoritas pembeli datang ke bisnis Anda bukan karena produk Anda, tapi karena kedekatan emosional dengan Anda. Ketika mereka kemudian juga melakukan menjelaskan bisnis Anda, merekomendasikan bisnis Anda kepada teman-teman mereka, juga karena kedekatan Anda dengan mereka. Ketika mereka membeli untuk kedua dan ketiga kalinya, kita baru tahu bahwa pondasi kedekatan emosional menghasilkan kekuatan yang lain. Kekuatan-kekuatan yang lain yang membuat mereka kembali membeli produk Anda, berhubungan dengan bisnis Anda. Nah, kita akan cari tahu bagaimana, apa kekuatan ini. Bagaimana survei dilakukan? Survei dilakukan dengan cara yang sederhana, mudah, dan murah. Yang Anda perlu lakukan hanyalah berbicara atau menelepon kepada 15 pelanggan Anda dan bertanya kepada masing-masing mereka 5 alasan mengapa mereka membeli kembali produk Anda. Pelanggan adalah mereka yang sudah membeli lebih dari 2 kali, asumsi sederhananya. Ya, setiap mereka Anda tanya, Anda bisa tatap muka langsung atau melalui telepon, tidak menggunakan WhatsApp atau menggunakan kertas, kecuali tatap muka dengan telepon tidak dimungkinkan. Anda bertanya 5 alasan, tidak 4, tidak 3, tidak 1. 5 alasan mengapa mereka datang kembali membeli. Kemudian data dari 15 pelanggan tadi Anda kumpulkan. Anda akan melihat bahwa beberapa data itu mirip, beberapa alasan itu mirip satu dengan yang lainnya. Yang perlu Anda lakukan adalah mengelompokkan data-data tadi menjadi 4 atau 5 kelompok alasan. Kemudian Anda lihat pada kelompok alasan mana respon paling banyak Anda peroleh dari pelanggan. Itu menggambarkan kekuatan bisnis Anda. Itu menggambarkan titik di mana mereka sangat puas dengan bisnis Anda, dengan produk Anda. Sebagai contoh, sebuah usaha, sebuah bisnis berasumsi bahwa kekuatan ada di harga. Harga yang menyebabkan pelanggan terus membeli produknya. Setelah survei ini dilakukan, dia menemukan bahwa ada 4 kelompok alasan. 4 kelompok alasan pelanggannya membeli
kembali produknya. 4 alasan tadi yang mengejutkan adalah ternyata harga menjadi alasan paling rendah. Produk, bahan, layanan, dan harga. Apa yang bisa Anda lakukan dengan data ini? Banyak sekali yang bisa Anda lakukan ketika Anda mengetahui di mana titik kekuatan bisnis Anda atau titik kepuasan pelanggan terhadap bisnis Anda. Bila Anda awalnya berasumsi tentang harga, Anda memberikan banyak diskon, banyak sumber daya untuk menjaga harga. Setelah Anda mengetahui bahwa ternyata bisnis Anda ada di produk, maka Anda bisa menggunakan diskon tadi untuk bundling dengan produk-produk baru Anda. Kenapa? Karena pelanggan Anda tidak terlalu mempermasalahkan harga. Begitu. Dia puas dengan produk. Nah, dengan data ini Anda juga bisa menyusun strategi yang lain. Strategi itu kita akan bahas di video yang lain. Kemudian teman-teman, untuk membantu teman-teman melakukan survei ini, sebuah panduan sudah saya siapkan pada link di video ini. Yang perlu Anda lakukan adalah klik dan download. Kemudian lakukan. Bila kemudian teman-teman mendapatkan manfaat, menemukan manfaat dari tips ini, mohon dibagikan kepada UKM yang lain, pada teman-teman Anda, agar semakin banyak UKM di Indonesia yang mendapatkan manfaat dari tips ini. Dan siapa tahu itu nanti jadi amal jariah Anda. Demikian teman-teman, saya Pak Mo di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.